عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن يوم العيد الفطر ركعتين فإذا صعد العاكف على المنبر فلا يتكلم أحدكم ولا يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعون رحمكم الله واسمعوا وأطيعون رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعون رحمكم الله لعلكم ترحمون. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بؤرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسخ الأمة وكشف الأمة وتركنا من مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إنه إلى حالك. يا أيها الناس أوصيكم بنفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآية الأخرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Jamaah salat hari raya Idul Fitri, tamu-tamu Allah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hati kita senang. Kesenangan hati itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang pernah berkesan di dalam hidup kita. Dilahirkan dari rahim seorang ibu, 9 bulan 10 hari lamanya kita berada di dalam kandungannya. Kalau andai masih ada nyawanya pagi ini, dapat kita cium tangannya.
Kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kadang di antara kita, tak semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan itu. Banyak di antara mereka yang sudah mendahului kita. Terbayang wajahnya di pelupuk mata, terbayang kerinduan hati di lubuk hati yang paling dalam. Tak ada yang dapat kita ucapkan selain doa, Allahumma ufir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia laki-laki yang selalu menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah yang halal demi sesuap nasi yang halal. Dia buatkan hidupnya khusus untuk anak-anaknya dan istrinya. Dia kerahkan semua tenaganya hanya untuk buah hatinya. Andai dia masih hidup pada pagi hari ini, tubuhnya yang rapuh dapat kita peluk. Tapi hari ini sebagiannya sudah lama meninggalkan kita. Tak ada yang dapat kita ucapkan, Allahumma ghfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Larut dalam kesedihan. Adakah yang dapat mengusir kesedihan itu? Tak ada, kecuali dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit rasa dada kami ya Allah, tapi hanya Engkau saja yang dapat melapangkan dadah kami ya Allah. Kesempitan hati, kesempitan fikiran, tak ada yang dapat melapangkannya kecuali lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam lautan takbir, maka semuanya menjadi bening, bersih, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali solat duhanya tak terwujud karena kita, berapa kali solat tahajudnya tak terlaksana karena kita, karena tangisan kita membuatnya tak terlaksana. Hari ini apa yang kita balas buat ayah, ibunda kita, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita? Tak ada ungkapan selain ucapan doa. Maka panjatkanlah doa, ungkapkanlah permintaan ampunan dan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang baik ini, di bulan yang diagungkan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari ini setidaknya khatib menyampaikan 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah yang singkat ini. Yang pertama, bahawa apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam ujian dan cobaan. Besar rasa takut itu kepada kemiskinan, besar rasa takut hidup kita melarat, tapi lebih besar pula takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari rukun khutbah ialah menyampaikan wasiat, usikum binafsi bittaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya inti ibadah yang kita lakukan selama 30 hari 30 malam? Tak lain tak bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa kita? Apakah Allah ingin mempersulit kita? Tidak. Yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut air yang halal menetes di tenggorokan, takut meminum makan pada saat siang Ramadan, takut mendengarkan maksiat, menjaga langkah kaki dan ayunan tangan, bahkan lintasan hati dan fikiran. Dijaga itu selama 30 hari. Maka puncaknya di hari yang mulia ini, kita ungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar kesusahanku ya Allah, tapi tak menghalalkan semua yang haram. Besar musibah yang aku terima ya Allah, tapi tak membuatku menghalalkan yang haram. Hari ini orang begitu mudah menghalalkan yang haram, sehingga sogok, riswa, khamar, judi, perbuatan haram terasa kecil di pandangan matanya. Sedangkan selama sebulan yang lalu, hari ini kita tahan, sebulan yang lalu kita tahan, istri yang halal ditahan, makanan yang halal ditahan, selama lebih kurang 13 jam, mampu menahan hal yang halal. Mengapa kita bisa menjerumuskan diri kita kepada yang haram? Lalu bagaimana kita yang memakan yang haram? Ayyumalahmin, setiap daging, nabata min haramin, kalau dia dimasak, kalau dia masuk ke dalam badanmu dan dia menjadi darah daging yang haram, fannaru auladi, tempatnya di dalam api neraka.
Tak ada yang tempat yang lain. Orang hanya ada dua tempat saja. Allazina amanu wa amilus soliha. Orang yang beramal dan beriman soleh. Ulaika ashabul jannah. Tempatnya adalah surga. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Ulaika ashabun nar. Tempatnya adalah api neraka. Tiap hari, tiap petang, tiap malam, di saat tahajud, di saat iktikaf, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maka itu bukan sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Dia bukan sekedar lipstik pemanis cakap. Dia bukan sekedar retorika kata-kata dalam khutbah. Tapi dia masuk ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Esok lusa kita akan kembali ke aktivitas kita. Kita kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal menjadi tempat kembali kita perbuatan maksiat? Laisal idu liman labisal jadid. Hari raya bukanlah bagi orang yang memakai baju baru. Walakinnal idu liman ta'atuhu tazid. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya kepada Allah, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkanlah dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu kita takut mengunyah makanan, takut memandang yang halal, takut melihat istri yang halal di saat siang Ramadan, takut memakan nasi yang halal di saat siang Ramadan, maka yang haram, yang subhat dihindarkan karena dia akan dimakan, akan berubah menjadi darah, dan darah itu akan menjadi setetes dua tetes, masuk ke tangkai jantung, disemprotkan sampai ke otak. Otak akan berfikir, akan memerintahkan kepada seluruh tubuh, nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, pendusta, khatiatin, pelaku dosa. Kenapa yang dikatakan ubun-ubun kepala bagian depan? Bukankah yang berdosa itu tangannya? Bukankah yang berdosa itu kakinya? Bukankah yang berdosa itu kemaluannya? Mengapa yang dikatakan pelaku dosa itu kepala? Karena kepalalah yang memerintahkan kepada semua anggota tubuh. Mata melihat yang haram, telinga mendengarkan yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram. Itu semua berawal dari makanan. Hari ini kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pekan depan kita akan kembali masuk ke kantor, kita akan kembali bekerja, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita memakan yang haram. Dan yang haram itu kita bawa ke rumah, kita berikan kepada anak istri kita. Kita sedang menyuapkan makanan yang haram ke dalam perut mereka. Lalu kita heran, mengapa istriku tak pernah berfikir baik? Mengapa anak-anakku tak pernah berfikir baik? Kenapa baik yang aku ajak? Kenapa baik yang aku ajar? Buruk juga jadinya. Karena kita yang bersalah sudah menyuapkan makanan yang haram ke dalam perut mereka. Maka pesan yang pertama dari khutbah Idul Fitri 1442 Hijriah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat hari raya Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram menyentuh lidah. Lidah yang memakan yang haram dipakai untuk berbuat doa, berbuat baik. Rabbana hablana minas solihin. Berikan aku anak yang soleh, soleha ya Allah. Doa ditolak oleh Allah. Wa qina azaban nar. Jauhkan aku dari api neraka ya Allah. Doa ditolak oleh Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Berikan kami hidayah ya Allah. Doa juga ditolak oleh Allah. Karena lidah memakan yang haram, Allah haramkan untuk mengabulkan doanya. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wasrabu haram, minumannya haram. Dia memberikan makanan yang haram. Aliya lastajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 9 kali takbir di khutbah yang pertama, 7 kali takbir di khutbah yang kedua, 7 kali takbir di rakaat yang pertama, 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Itu bukan sekedar di ujung lidah, tapi masuk ke dalam kepala kita. Sejak hari ini kita agungkan Allah. Selama ini kita mengagungkan atasan. Atasan mengatakan makan saja, ambil saja, saya yang tanggung jawab. Bukankah dia juga manusia? Dia akan masuk ke dalam neraka.
Apakah dia sanggup menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sejak hari ini, masa lalu apa boleh buat? Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kau yang maha pengampun ya Allah. Wa tarhamna, kalau kau tak mengampuni kami, kalau kau tak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang tak berdosa di atas muka bumi Allah? Sedangkan datuk moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dia berdosa. Allah katakan, la taqraba hazihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tapi ternyata dia silap, dia khilaf. Kullu bani adamun khatta'un, setiap anak cucu Adam pernah silap dan salah. Wa khairul khatta'ina tawwabin, semua yang bersalah akan menjadi baik jika bertaubat dengan taubat nasuha. Sejak hari ini kita jauhkan diri kita dari maksiat, dari segala dosa masa lalu. Bertaubat, kita memperbaiki masa lalu dari segala yang buruk. Kemudian kita meninggalkan amal-amal soleh, maka mereka itu dijadikan Allah segala yang kotor, segala yang buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Oleh sebab itu, tak ada manusia yang tak pernah silap dan salah. Kullu bani adamun khatta'un, semua anak cucu Adam pernah silap, salah dan dosa. Kita memang tempat silap, salah dan dosa, tapi orang yang baik bukanlah orang yang larut dalam kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil hikmah dari khutbah Idul Fitri ini adalah bahwa setelah sebulan lamanya kita memberikan kesanggupan kita dalam bentuk tenaga, mata tidak tidur semalam, tangan dan kaki kita ayunkan ke masjid, melaksanakan salat tarawih 30 malam, lengkap dengan iktikaf salat tahajud, maka apakah hanya sampai di situ? Tidak, wahai jamaah. Salat hari raya Idul Fitri, kita berikan sebagian harta kita dalam bentuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ungkapan bahawa kita tidak pelit, kita tidak bakhil, kita tidak kikir. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kilogram beras, 30.000 ataupun berapa yang kita bayarkan, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah. Yang wajib dalam bentuk sedekah wakaf, yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah. Ini harta kekayaan titipan Allah. Saat kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, bukakan pintu rizki kami. Iza qudiyati shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasirul fil ar, bertebaranlah, berjalanlah di muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ekonomi umat, yang pedagang dengan barang dagangannya, yang pertanian dengan barang pertaniannya, yang jasa fikiran dengan jasa fikirannya, kontribusi akalnya, manajemen ekonominya, sarjana hukum, pengacara, semua berperan. Semua itu adalah cara untuk mencari rizki yang halal. Tapi kalau rizki sudah didapat, orang Islam, orang Muslim mencari rizki bukan untuk ditumpuk harta, tapi pakailah untuk di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama salihabba, seperti kau tanam sebutir, ambatat sab'a sanabil, akan menumbuh 7 butir, akan menumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu butir, dalam satu bulir akan ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan daripada itu. Wallahu wasi'un alim, karunia Allah lebih luas, lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang kita pikirkan. Sesungguhnya harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, itu tidak seberapa dengan nikmat Allah yang pernah kita pakai. Ketika kita menjenguk saudara kita di rumah sakit, berapa tetes darah yang keluar, yang dicuci, bagaimana dengan matanya, bagaimana dengan telinganya, bagaimana dengan kakinya, bagaimana dengan ingatannya. Itu tidak tertebus dengan materi, itu tidak tertebus dengan uang. Jangan pernah kita menyangka untuk menebus surga dengan harta yang kita punya.
kita hanya baru sekedar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Andai ada orang yang berpenghasilan 4 juta dalam sebulan, maka 1 tahun ia sudah memperoleh 48 juta. Padahal 85 gram emas itu hanya 42 juta, maka 42 juta itu kita sudah terkena nisab zakat. Keluarkanlah zakatnya. Jika tidak, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang menyakitkan. Setelah kita bayarkan zakat mal, zakat profesi, zakat pendapatan, zakat dagang, zakat pertanian, zakat kelapa sawit, zakat karet, zakat ternak, maka jangan lupa kita tetap berinfak dan bersedekah. Setiap hari malaikat mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah. Allahumma a'timun fikon khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada mereka yang bersedekah, beri ganti kepada mereka yang berinfak. Tapi jangan lupa, Allah juga mengirimkan malaikat kepada mereka yang tak mau dan tak mampu. Ada yang mampu tapi tidak mau bersedekah. Maka apa kata malaikat? Allahumma a'timum sikan talafa. Berikan mereka kebinasaan. Binasa bukan berarti hancur rumahnya. Rumahnya tetap besar, kendaraannya tetap mewah, umurnya tetap panjang, tapi tidak ada berkah di dalam hartanya. Harta menjadi laknat, menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika masalah rezeki kita minta wa barakatan fir rizki, berikan barakah dalam rezekiku ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang yang pelit, orang yang kikir, simpanlah harta itu, tapi kelak kau akan mati. Dan ketika kau mati, hartamu akan dibagi-bagi oleh ahli waris. Mereka akan mengkeroyok, mereka akan menerkam seperti singa yang lapar, mencabik-cabik binatang buruannya. Mereka tidak ingat karena mereka tidak pernah dididik dengan agama. Anak, menantu, cucu, orang yang disayang habis memakan harta itu. Kalau dulu mereka dididik dengan agama, mereka akan datang ke masjid, menginfakkan 1 sak, 2 sak semen, 1 truk kerikil, besi konsen jendela, membebaskan tanah. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai kita solat pada pagi hari ini? Mungkin masjid ini tanahnya tanah wakaf. Orangnya sudah tidak ada, bahkan kulitnya, tulang belulangnya sudah habis dimakan cacing tanah, tapi pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Karena apa? Iza matal insan, jika manusia mati, in qata'ah, putus. Yang dulu rajin baca Quran, putus. Yang dulu rajin solat tahajud, solat duha, putus. Tapi ada yang mengalir, dan di antara yang mengalir itu adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Berharap kepada istri akan kecewa, setelah kita mati dia akan menikah lagi. Berharap kepada suami akan kecewa. Berharap kepada anak, kalau dia soleh dia akan doakan kita, tapi kalau tidak, dia akan pakai harta kita di jalan yang zalim. Berharap kepada harta akan binasa. Berharap kepada kuasa akan sirna. Berharap kepada kawan berubah menjadi lawan. Maka berharaplah kepada sedekah. Kullu mri'in tahta zinni sedekah. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, kita maha kecil. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dititipkannya umur panjang, dititipkannya rezeki yang halal. Pakailah rezeki itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kelak sampai besar, kita akan diantarkan yang dikatakan orang adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Memang benar itu tempat peristirahatan yang terakhir kalau dia soleh. Tapi kalau dia kikir, kalau dia pelit, kalau dia bakhil, itu tempat azab yang pertama. Akan disusul dengan azab kubur, akan disusul dengan azab mungkar nangkir, akan disusul dengan azab padang mahsyar, akan disusul dengan azab. Jangan rubah nikmat dengan azab, karena Allah tak pernah merubah nikmat. Kitalah yang merubahnya menjadi azab. Yang pelit, yang kikir, yang bakhil, isma sikta, hidup semaumu. Apa yang kau ingin makan, makanlah. Apa yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat, kau akan menjadi bangkai, kau akan menjadi sampah. Semua yang kau tumpuk akan menjadi tinggal, hilang. Yang kau bawa hanyalah 3 helai, 5 helai kain. Itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
anak, menantu, sahabat, andai tolan, kerabat, teman sekantor, atasan, bawahan, karyawan, pegawai, mereka akan mengantarkan kita. Tapi setelah kita dimasukkan ke liang lahat, mereka akan pulang ke rumah, dan setelah itu mereka akan tertawa. Kitalah yang menanggung azab di alam kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta, hidup semaumu, fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan menjadi mayat, kau akan menjadi santapan cacing tanah. Maka ketika harta ada, pakailah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Harta pulang, keluarga pulang, istri yang katanya sayang, suami yang katanya cinta, mereka akan pulang ke kasur yang empuk. Mereka akan terlelap dengan mimpi yang indah. Kita akan sendiri di tempat yang paling gelap, di tempat paling sejuk, di tempat yang paling sempit, yaitu alam kubur. Maka di saat itu ada pernah harta yang kita berikan di jalan Allah, itulah yang akan mengalir dan itu tidak akan pernah terputus. Itulah yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga, yang terakhir yang dapat kita petik dari Idul Fitri ini adalah bahwa kita sudah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun, engkau yang maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kita sudah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, tapi ada dosa yang tak dapat dimaafkan kepada Allah. Menangis bertumpah air mata darah, meminta kepada Allah, maafkan salahku kepada si fulan ya Allah, maafkan salahku kepada si fulan ya Allah. Menangis di pintu Ka'bah, Allah tak dapat memaafkan karena hubungan kita sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia, turibat alaikumuz zillah, mereka akan dihina, mereka akan direndahkan, mereka akan dibuat sama seperti binatang ternak yang tak bermakna, sampai mereka menjadi illa kecuali bihablim minallah wa hablum minallah, bihablim minallah wa hablum minan nas, cinta kepada Allah dan cinta sesama manusia. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari solat Idul Fitri, datang dari jalan kanan, pulang dari jalan kiri. Kenapa? Makin banyak orang yang kita jumpai, maka makin banyak tempat kita bersalaman. Mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasafahani berjabat tangan, illa ghufirallahuma, maka Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jamaah salat hari raya Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan baik dan mulia. Sifat orang yang bertakwa, banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini 30 hari Allah menguji kita. Wahai hambaku, kuuji kau dengan makan, lulus. Kuuji kau dengan minum, lulus. Kuuji kau dengan nafsu syahwat, lulus. Hari ini kuuji kau dengan sanggupkah engkau memaafkan salah saudaramu. Hari ini kita kembali kepada fitrah Idul Fitri, kembali kepada fitrah Islam, kesucian Islam. Anak bayi yang suci, bersih, sesuci Islam, ia tak pernah berdosa kepada orang tua karena ia tak pernah bercakap kasar. Anak kecil yang tak pernah buat dosa, anak kecil yang tulus murni, kita ingin hari ini lahir seperti anak kecil. Maka kita raih tangannya, kawan kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, dulu pernah berselisih paham dengan kita. Kata-kata kita kasar, ucapan kita menyinggung perasaannya, tapi mungkin dia diam karena mungkin dia orang yang baik, mungkin dia tulus, tapi di dalam hatinya tetap tergores, dan goresan itu kita hapus dengan ucapan maaf. Hari ini tetesan-tetesan darah yang pernah tumpah, kita balut lukanya dengan senyum, dengan ucapan maaf. Adapun orang yang menyimpan sampai mati, inilah yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada si fulan tasumunnaha, banyak puasa sunnahnya, puasa Senin Kamisnya penuh, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Nabi Daud, puasanya banyak, wasolatin, solat sunnahnya banyak, tarawihnya penuh, iktikafnya penuh, tapi dia kasar, cakapnya kasar, menyakiti hati telinga tetangganya dengan lisannya yang tajam,
Maka apa kata Nabi? La ghairatiha, tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia adalah penghuni neraka. Nauzubillah, jangan katakan diri kita suci. La tazakku anfusakum. Aku sudah hafal Quran, aku sudah iktikaf, aku sudah salat tahajud, aku sudah tadarus, aku sudah tarawih, aku sudah tahajud, aku sudah berzikir, aku sudah salat di masjid. Aku. Saudaraku, ada satu yang belum. Hablum minan nas, cinta sesama manusia merusak. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa tabarika ala sayyidil barik wa asrafil barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bu'ratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum binafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min hufarin nira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum yatazakkarun wa la zikrullahi akbar.